Ya, selamat malam pemirsa. FTV Jember kembali menyapa Anda dalam program Breaking News Spesial Pilkada Jember 2020 bersama saya Ageng Widya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember serentak 9 Desember 2020 telah hampir tuntas, termasuk di Kabupaten Jember. Sejak pagi tadi telah dilakukan proses pemungutan suara dan penghitungan di masing-masing TPS. Bagaimana hasil sementara pesta demokrasi 5 tahunan ini dan apa kendala yang sempat terjadi? FTV Jember akan berbincang dengan Komisioner KPU Jember, Bapak Ahmad Susanto, Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu. Ya, selamat malam Bapak Santo. Selamat malam. Pak Santo, gimana kabarnya Pak? Baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak Santo. Ya Pak Santo, bagaimana hasil sementara Realcon versi Sirekap, berapa persen yang sudah masuk ini Pak? Ya, untuk versi Sirekap memang kami ada kendala kalau versi Sirekap karena tadi waktu jam 1 Sirekapnya itu suaranya dikunci. Ya, suaranya dikunci. Halo? Iya, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Ya, kembali? Pak. Waktu tadi setelah selesai pemungutan, ternyata waktu perhitungan terjadi down di sistem di KPU RI bahwa sistem Sirekap belum sempurna sampai hari ini. Hingga saat ini gitu ya Pak ya? Ya, hingga saat ini. Ya. Dan ini bukan hanya di Kabupaten Jember, seperti itu? Ini se-Indonesia. Bagaimana Pak? Apa ada tanggapan dari pusat mengenai kendala dari Sirekap ini? Apa ada jam tertentu yang nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi Sirekap Pak? Kalau masalah aplikasi Sirekap ini bagi penyelenggara saja Mbak. Tapi untuk publikasi pada di TPS masing-masing, artinya di tingkat desa itu bisa dilakukan oleh teman-teman TPS. Jadi ada C hasil salinan yang akan kami umumkan di tiap-tiap desa. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana Pak sistem kerja dari Sirekap ini? Sistem kerja Sirekap ini kan penunjang saja Mbak. Tapi kalau untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ini secara berjenjang tetap dilakukan dengan Sirekap web. Akan tetapi Sirekap mobile-nya ini masih ada trouble seperti itu. Jadi untuk webnya masih bisa diakses seperti itu Pak? Ya, tapi kan output dan inputnya kan dari Sirekap mobile Mbak. Oh seperti itu, iya. Ya. Jadi untuk sementara ini untuk di KPU Jember sendiri bagaimana Pak untuk mengetahui hasil sementara Realcon dari masing-masing TPS yang berada di Kabupaten Jember? Kalau di KPU sendiri kan ada tahapannya, di mana nanti ada setelah dilakukan di KPPS, kotak suara bergeser kepada PPS, dilanjutkan nanti bergesernya ke kecamatan. Dan hari ini dipastikan semua malam hari ini seluruh kotak suara sudah bergeser kepada kecamatan, sehingga pengamanannya di satu titik di tingkat kecamatan. Jadi jangan lama-lama di tingkat desa seperti itu. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, ini kecamatan mana Pak yang sudah berhasil mengumpulkan dari kotak suara ini Pak? Hampir keseluruhannya hampir selesai Mbak. Tinggal laporannya tadi ada 31 kecamatan ini sudah masuk semua, tapi tidak lengkap desanya. Ada yang contohnya Ajung ini sudah masuk beberapa desa, tinggal 2 desa seperti itu. Jadi masih proses pergeseran dari desa ke kecamatan karena gangguannya gerimis atau hujan. Iya betul. Ya. Dan setelah nantinya terkumpul di kecamatan Pak, kapan ini waktu dari kecamatan untuk dikumpulkan lagi ke KPU?
Ya, di tingkat kecamatan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 14. Ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan serentakkan rapat pleno tentang rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita akan serentakkan. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 14 itu kita tinggal memilih yang mana yang akan digunakan oleh teman-teman PPK. Jadi ada waktu sekitar 4 hari, 5 hari, ya, seperti itu. Jadi sementara Selanjutnya, ini bagaimana Pak KPU Jember untuk dapat mengetahui hasil sementara dari masing-masing TPS ini Pak dengan adanya kendala dari Sirekap ini sendiri? ya, bagi kami yang penting seluruh amanah kotak suara itu aman dulu, Mbak, ya. Kalau masalah siapa yang menjadi hasil sementaranya, kita tetap menggunakan rekapitulasi berjenjang yang kita gunakan. Ya betul. Sejauh ini ada kendala apa Pak yang ditemui KPU Jember dalam pemungutan maupun penghitungan suara? Alhamdulillah di Kabupaten Jember tidak terjadi hujan. Yang pertama itu, Mbak, karena kotak suara kita itu kan dari kardus seperti itu. Ya alhamdulillah tidak terjadi hujan seperti kabupaten yang lain seperti itu. Jadi malam hari ini insya Allah bisa bergeser dan tidak ada kendala satu apapun, terutama kepada penyelenggara di bawah. Seperti itu, Mbak. Iya. Dan Pak Susanto, kalau secara pelaksanaan apakah sudah sesuai rencana Pak seperti ini? Artinya tidak ada kendala dalam pelaksanaan ini Pak? Ya, kalau dalam pelaksanaan tidak ada kendala, cuman kendala sistem aja untuk Sirekap. Sehingga sistem yang down membuat teman-teman KPPS tidak bisa mengaplikasikan Sirekap mobile-nya. Seperti itu. Apakah sebelumnya sudah ada antisipasi Pak mengenai kendala rekap ini akan bermasalah Pak sehingga KPU ada alternatif lain nantinya? Ya, kalau alternatif yang lain ya rekapitulasi berjenjang, Mbak. Seperti itu. Jadi tetap kita menggunakan rekapitulasi berjenjang di tingkat masing-masing. Habis dari KPPS itu bergesernya kepada kecamatan, nanti di kecamatan akan dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, baru nanti kalau sudah bergeser di tingkat KPU, kita akan melakukan rekapitulasi di tingkat KPU pada tanggal 14 sampai 17. Jadi tanggal 14 hingga 17 ini akan ada rekapitulasi di KPU gitu ya Pak ya? Ya, siap. Jadi nantinya kapan Pak hasil real count akan dipublikasikan dari KPU kepada masyarakat Jember? Ya, hari ini pun bisa dipublikasikan oleh teman-teman PPS di tingkat desanya masing-masing. Kalau di web KPU, karena penggunaan Sirekap sampai detik ini belum bisa maksimal, maka belum bisa kami publikasikan. Kalau misalnya nanti termasuk sinyal atau Sirekap sistemnya sudah bagus, mungkin kami instruksikan kepada teman-teman yang ada di bawah seperti itu. Iya, jika nantinya ini seluruh berkas sudah berada di kecamatan Pak, dan tiba-tiba sistem dari Sirekap ini kembali normal, apakah akan diberlakukan lagi di sistem Sirekap atau kita akan hitung secara manual aja Pak? Bisa kedua-duanya, nanti akan kita lakukan. Kalau misalnya Sirekap mobile-nya itu dilakukan di tingkat kecamatan, itu bisa, Mbak. Ya, jadi nanti sebelum teman-teman melakukan rekapitulasi itu bisa difoto terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Dan terakhir ini Pak Susanto, selama menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU, ada pesan apa ini untuk masyarakat Jember dan terutama untuk para paslon Pak? Ya,
untuk masyarakat Jember, ini adalah sebuah pilihan yang terbaik. Siapapun yang menang nantinya, yang setelah diumumkan oleh KPU, maka mohon bersabar yang pertama. Yang kedua, harus siapapun yang menang, itulah bupati kita, dan kita jangan sampai anarkis apapun. Kalau misalnya ada kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik secara hukum saja, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Susanto. Bapak Ahmad Susanto, Komisioner KPU Jember, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Ya, selamat menjalankan tugas kembali Bapak. Siap. Terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Bapak Ahmad Susanto, Komisioner KPU Jember, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dan kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda liputan berikut ini. Calon Bupati Petahana Faida MMR Rabu pagi salurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Sumbersari, Jember. Kedatangan calon bupati perempuan ini bersama suami dan anak-anaknya. Mereka datang dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Yang sama dengan tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi. Spirit ini semangat yang sama buat saya. Pilkada tanpa money politik adalah salah satu komitmen calon kepala daerah untuk memimpin tanpa pungli dan tanpa korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Faida merupakan calon bupati petahana yang berangkat melalui jalur perseorangan atau independen. Dengan menggandeng pengusaha muda Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau Fian, Faida yakin bisa kembali meraih amanah dari rakyat Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Haji Hendi Siswanto, calon Bupati Jember nomor urut 2 Rabu pagi menyalurkan hak suaranya. Sosok pengusaha sukses ini datang ke TPS 22 Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates bersama istri Kasih Fajarini. Kampung Ledok Jember Kidul ini merupakan kampung kelahiran Haji Hendi Siswanto sendiri. Jelas yang saya berdua, terima kasih. Alhamdulillah kami kebetulan TPS ini dekat rumah saya. Dan kesannya hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan tidak beda dengan pilkada-pilkada yang lalu karena kami tidak mencalonkan. Yang jelas sekarang ini sedikit terharu ternyata hari ini ternyata terjadi juga, dan saya yakin bismillah insyaallah Jember akan mendapatkan yang terbaik. Sebagaimana diketahui bahwa Haji Hendi Siswanto maju sebagai calon Bupati Jember berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Dengan didukung koalisi gabungan Partai Nasdem, Gerindra, P3, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Calon Bupati nomor urut 3 Haji Abdus Salam Rabu pagi menyalurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Sebelum menuju tempat pemungutan suara, Cak Salam terlebih dahulu melakukan ritual sungkem di kaki ibu. Sosok pengusaha muda Jember ini yakin jika restu orang tua menjadi bekal terbaiknya untuk kesuksesan anaknya. Masa pandemi ini merupakan ujian dan tantangan sekaligus banyak hikmah yang terpendam di sini. Bagaimana di sini menunjukkan bahwasannya paslon itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama tim. Bahkan di sini akan menekan ego paslon bahwasannya ini karena saya, ini karena kemampuan saya, dan itu akan benar-benar meruntuhkan kesombongan itu. Bagaimana paslon dan seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong bahu membahu di dalam mengambil hati masyarakat. Seperti diketahui bahwa Haji Abdus Salam merupakan calon Bupati nomor 3 yang berpasangan dengan Ivan Aryana Wijaya. Didukung koalisi gabungan PDIP, PKB, Golkar, Perindo, dan Berkarya, paslon ini yakin menang dalam kontestasi ini. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.
Kita akan menyapa para jurnalis FTV Jember yang berada di lapangan. Kita akan menyapa terlebih dahulu Fabian yang berada di posko pemenangan paslon nomor 2, Haji Hendy Siswanto dan Muhammad Baldia Firjaun. Selamat malam, Fabian. Iya, selamat malam. Iya, Fabian, bisa digambarkan bagaimana suasana terkini di posko pemenangan calon bupati calon bupati dan wakil bupati Jember nomor urut 2 Haji Hendy Siswanto dan juga Bapak Muhammad Baldia Firjaun. Ya, situasi di posko Bapak Haji dan Iya, Fabian. Selamat malam, Fabian. Bisa mendengar suara saya? ya bisa. Iya. Bisa dijelaskan, Fabian, bagaimana suasana terkini di posko pemenangan paslon nomor 2 ini? Ya, situasi di posko pemenangan calon bupati Bapak Haji Hendy Siswanto dan wakil bupati Baldia Firjaun di Kecamatan Sukarambi ini sangat padat dan warga di sini antusias menunggu hasil akhir dari KPU. Iya, untuk di sekitar sini terdapat warga-warga yang mendapatkan sukses dan terdapat keluarga dari Bapak Haji Hendy sendiri yang mana menunggu hasil dari KPU. Apakah di sana menerapkan protokol kesehatan, Fabian? Sayangnya di sini tidak menerapkan protokol kesehatan. Iya. Berkerumun dan jarang-jarang. Apalagi di sini urusannya sama seperti jauh. Ada yang naik ke panggung, warganya naik ke panggung. Apakah di sana juga tampak Haji Hendy ataupun Bapak Muhammad Baldia Firjaun, Fabian? Untuk saat ini Bapak Haji Hendy tidak ada di sini karena sedang menemui kami. Jadi Bapak Haji Hendy tidak bisa menyapa sukses dan warga-warga. Apakah sorak-sorai kemenangan sudah dirasakan oleh tim sukses dari paslon nomor 2 ini, Fabian, di sana? Iya. Baru terasa sekali kemenangan dari Bapak Haji Hendy karena memenangkan Ipon dan warga dan tim suksesnya sangat senang sekali karena hasil Ipon tersebut. Warga tetap antusias menunggu hasil akhir dan harus diberikan Bapak Haji Hendy seperti warga sekitar. Dan mereka telah mengklaim bahwa kemenangan dari pemilu Kada Jember ini telah jatuh di pasangan nomor urut 2 ini, Fabian? Mereka tidak mengklaim, tapi mereka berharap untuk suara yang dimenangkan oleh Bapak Haji Hendy. Again. Ya, sementara itu perbincangan kita nanti kita akan menghubungi lagi dengan Fabian yang berada di posko kemenangan paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita bergeser ke posko pemenangan nomor urut 1, Faida Fian, yang ada di sana jurnalis kita Gita Pratiwi. Selamat malam, Gita. Selamat malam, Gita. Selamat malam. Iya, mungkin kita masih belum tersambung dengan jurnalis kita yang berada di... Iya, sudah terhubung dengan Gita Pratiwi di posko pemenangan nomor urut 1. Gita, bisa digambarkan bagaimana suasana terkini di posko pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 di sana, Gita? Ya, untuk suasana di posko pemenangan calon bupati petana yakni Faida dan Fian saat ini terlihat cukup lengang, bisa dibilang cukup sepi, meski hanya terlihat beberapa mobil saja yang berjajar, namun suasana ini cukup terlihat sepi.
dan hanya ada beberapa orang saja yang berada di lokasi posko pemenangan ini. Dan untuk situasi sendiri tidak banyak keramaian ataupun tim sukses yang berdatangan ke posko di Puspa Asri ini, dan kemungkinan tidak ada euforia mengingat dari informasi yang didapat dari sejumlah media bahwa untuk saat ini keunggulan suara masih diperoleh dari nomor urut 2, yakni pasangan Hendy dan Firjaun. Apakah penyebab dengan sepinya posko ini disebabkan oleh data sementara yang ada di lapangan bahwasanya paslon nomor 2 lebih unggul, seperti itu Gita? Ya, kemungkinan seperti itu karena kita tidak melihat adanya lalu lalang tim sukses maupun kerumunan massa yang berada di lokasi posko pemenangan nomor urut 1, yakni calon Bupati Petana Faida dan Fian. Apakah Gita sempat menanyakan di sana dengan beberapa orang yang tampak hadir, ada kegiatan atau event apa malam ini sehingga posko pemenangan tidak seramai biasanya? Ya, untuk saat ini belum ada para pendukung maupun tim sukses yang berlalu lalang karena mereka hanya berada di teras, dan dari pantauan kami sendiri ada sekitar 10 hingga 15 orang saja yang berada di teras posko pemenangan tim nomor urut 1, yakni Faida dan Fian, dan untuk kedatangan mereka sendiri juga tidak terlihat banyak dibanding pasangan calon yang lainnya. Sejauh ini dari pantauan hanya beberapa mobil saja. Ya, terima kasih Gita atas laporannya dari posko pemenangan paslon nomor 1 Faida Fian. Dan di sana telah disampaikan oleh kita bahwasanya di posko pemenangan nomor urut 1 ini tampak lengang, tidak ada kegiatan. Dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan dari posko pemenangan Salam Event. Namun kita harus jeda sejenak pemirsa, kita saksikan liputan berikut ini. Warga Dusun Sadingan, Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger, Rabu pagi cukup antusias salurkan hak suaranya pada Pilkada Jember 2020. Seperti yang terlihat pada TPS 04 ini, meski pemungutan suara kali ini berbeda dari sebelumnya karena wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun tak mengurangi semangat warga. Mereka disiplin menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk TPS, dan tak lupa dibekali sarung tangan plastik. Alhamdulillah untuk hari ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias dan dianjurkan dan memakai protokol kesehatan. Ini memang harus ketat Pak ya ini penerapannya ya Pak? Ya, memang dari sananya dianjurkan harus memakai protokol kesehatan. Respon masyarakat sendiri gimana dengan penerapan protokol? Ya alhamdulillah agak nerima dengan keadaan yang tidak sebiasanya. Dengan penerapan ketat protokol kesehatan ini diharapkan gelaran pesta demokrasi tahunan ini bebas dari klaster baru COVID-19. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Kondisi pandemi juga tidak menyurutkan semangat warga dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Salah satunya seperti yang terlihat di TPS 7 Perumahan Gria Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember ini.
Lokasi tempat pemungutan suara yang berada di tengah-tengah padat penduduk tak mengurangi antusiasme warga pemilih. Namun petugas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan agar gelaran pilkada ini tidak menimbulkan klaster baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih hadiah teman-teman saya yang datang sama saya ini namanya. Boleh jadi. Habis saya ini di sini tidak boleh copet. Teman-teman saya minta mengubah bahasa ini. Meskipun saya diubah pada saat kampanye dan sampai bahwa bukan nama saya. Saya ini sudah jadi masyarakat ini betul-betul semuanya. Yang penting bagaimana investasi di kabupaten dan seterusnya. Dan penting Jember tidak boleh pertanyaan ini susah mendapatkan ini. Petani wajib mampu semuanya. Dan mendukung semua sesuai apa yang akan saya sampaikan pada saat kampanye setelah perkembangan itu dibuka semua. Maka ini terakhir. Mungkin itu semua yang sudah saya sampaikan. Dan apa namanya jadi kita bersama. Saya ingin membuat sesuatu semua saya menjadi sekolah para pelajar serangkap itu jadi saya lagi kepada saudara tadi disampaikan mulia untuk kita ada acara dengan maupun dan program mereka aku kemarin dan pulang jadi mari kita bersama-sama mensyukuri ini dengan apa yang pertama kita berikan kita mensyukuri kita masih punya kalau virus keluarga yang sudah kita terima kasih. Karena teman-teman ingin supaya acara kegiatan ini berkaitan semua aman, semua jujur dan adil. Ini bagus jujur insya Allah sudah melakukan melaksanakan sesuai aturan yang ada. Insya Allah niat ini sesuai dengan aturan niat kami paling jauh pada jauh semakin jauh. Tapi jelas hari ini adalah jalannya baru untuk persen.
di proses ke depan dengan banyak. Tapi itu yang saya tidak akan mendengarkan konsumakan yang lebih berbeda. Saya sangat berkata adalah dan kita teruskan saja. Alhamdulillah itu yang terjadi. Mari kita bersama-sama itu. Mungkin doa ini tidak bisa tanpa Langsung dari Bapak Haji Hendy Siswanto, calon Bupati nomor urut 2 yang menyapa langsung tim ses dan juga masyarakat di posko pemenangannya di Selawu Gebang. Dan saat ini saya akan menyapa jurnalis kita Ayuning Tias yang berada di posko PDIP yang juga sebagai posko pemenangan paslon nomor urut 3 Abdul Salam dan Ivan Aryatna Wijaya. Selamat malam Ayuning Tias. Ya, terima kasih. Selamat malam Ageng, dengan saya Ayuning Tias. Saya sudah berada di depan posko pemenangan PDIP Perjuangan. Iya, Tias bisa diceritakan bagaimana suasana terkini di posko pemenangan calon nomor urut 3 Abdul Salam dan Ivan Aryatna Wijaya di sana? Ya baik, terima kasih Ageng. Jadi setelah saya sampai di lokasi ini, memang kondisi di sini cukup ramai dan juga saya sudah mencari info barusan bahwa memang kegiatan yang dilakukan di sini adalah menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dan memang masih belum bisa ditentukan kapankah suara penghitungan ini akan selesai, seperti itu Ageng. Siapa saja yang hadir di posko pemenangan ini, Tias? Untuk yang hadir di sini memang banyak sekali, ada dari yang tentunya ada para pendukung Abdul Salam, ada dari juga kader dari PDIP, ada juga petugas-petugas partai di sini dan para pendukung tentunya. Ya, apakah di sana telah menerapkan protokol kesehatan, Tias? Sejauh ini yang saya lihat memang kebanyakan sudah menggunakan masker, cuman memang untuk menjaga jarak itu masih sulit diterapkan dimanapun Ageng, apalagi di situasi acara-acara seperti ini tentunya, karena memang ruang yang terbatas dan jumlah orang yang cukup banyak itu menyulitkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun beberapa hal sudah digunakan, termasuk tersedianya sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan juga masker itu wajib digunakan. Ya, seperti itu. Apakah di sana juga tampak hadir calon Bupati Abdul Salam maupun calon Wakil Bupati Ivan Aryatna, Tias? Untuk sampai saat ini saya masih belum melihat ke dalam, Ageng, untuk calon Bupati nomor urut 3. Mungkin nanti akan saya infokan lebih lanjut dan saya akan mencari tahu lagi.
Iya. Apakah Jadi memang untuk di sini memang banyak orang, tetapi untuk acaranya adalah hanya menunggu hasil penghitungan suara. apakah di sana ada sorak-sorai kemenangan dari calon nomor urut 3 di sana, Tias? Ya, bisa diulangi Ageng? Apakah di sana tampak sorai-sorai kemenangan dari pasangan calon nomor urut 3? Oh ya, kalau untuk sejauh ini masih belum saya melihat tanda-tanda sorak-sorai, namun kalau untuk acara seperti makan-makan atau ngobrol-ngobrol atau kumpul-kumpul itu terlihat di sini. Terima kasih atas laporannya, Tias dari Posko Pemenangan PDIP dan juga menjadi Posko Pemenangan Paslon nomor urut 3 Haji Abdul Salam dan Ivan Aryatna Wijaya. Dan sesaat lagi kita masih akan tersambung dengan jurnalis kita yang berada di Posko nomor urut 2 Haji Hendi Siswanto dan juga Muhammad Balya Firjon dengan jurnalis kita Fabian di sana. Kita langsung saja menyapa Fabian. Selamat malam Fabian. Ya, selamat malam. Ya, Fabian, baru saja tampak hadir Haji Hendi Siswanto yang telah menyapa tim sukses dan juga masyarakat di Posko Pemenangan. Bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di sana? Situasi terkini di sini masih ramai dengan tim sukses karena Bapak Haji Hendi sekarang mau keluar dari posko ini dan Bapak Haji Hendi berpesan untuk tidak berkonvoy di alun-alun lagi karena sudah saatnya untuk menunggu hasil dari KPU seperti ini. Oke. Untuk kehadiran Bapak Haji Hendi sendiri didampingi oleh istrinya dan tim sukses seperti itu. Untuk hadir di Posko Kemenangan Bapak Haji Hendi Siswanto didampingi oleh istrinya dan didampingi oleh tim sukses seperti itu. Pergi gitu ya, Fabian. Apakah sudah disampaikan ada agenda apa setelah ini dari Bapak Hendi Siswanto sendiri? Untuk agenda selanjutnya Bapak Haji Hendi Siswanto kami belum tahu dan di sini masih ramai. Seperti itu agenda. Ya, apakah untuk calon wakil bupati Bapak Muhammad Balya Firjon juga akan diagendakan hadir di Posko Pemenangan, Fabian? Untuk saat ini tidak, karena saya tidak menerima info seperti itu. Baik, sementara itu dulu Fabian perbincangan kita akan terhubung lagi nanti. Selamat menjalankan tugas kembali. Yaitu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ayuning Tias yang berada di Posko Pemenangan Paslon nomor urut 3 dan Fabian Sultoni yang berada di Posko Pemenangan nomor urut 2 Bapak Haji Hendi Siswanto dan juga Muhammad Balya Firjon. Kita akan kembali setelah jeda liputan berikut ini. Kasihan Timur, Kecamatan Puger, Rabu pagi cukup antusias salurkan hak suaranya pada Pilkada Jember 2020. Seperti yang terlihat pada TPS 04 ini, meski pemungutan suara kali ini berbeda dari sebelumnya karena wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun tak mengurangi semangat warga. Mereka disiplin menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk TPS dan tak lupa dibekali sarung tangan plastik. Ya, kiri. Alhamdulillah untuk hari ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias dan dianjurkan dan memakai protokol kesehatan. Ini memang harus ketat Pak ya ini penerapannya ya Pak? Ya, memang dari sananya dianjurkan harus memakai protokol kesehatan. Respon masyarakat sendiri gimana dengan penerapan protokol? Ya alhamdulillah agak nerima.
dengan keadaan yang tidak sebiasanya. Dengan penerapan ketat protokol kesehatan ini diharapkan gelaran pesta demokrasi tahunan ini bebas dari klaster baru COVID-19. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Kondisi pandemi juga tidak menyurutkan semangat warga dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Salah satunya seperti yang terlihat di TPS 7 Perumahan Gria Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember ini. Lokasi tempat pemungutan suara yang berada di tengah-tengah padat penduduk tak mengurangi antusiasme warga pemilih. Namun petugas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan agar gelaran pilkada ini tidak menimbulkan klaster baru. Ya, alhamdulillah untuk masalah pilkada ini warga sangat antusias sekali. Mungkin hanya ini jam ini masih banyak ya yang masih belum datang. Insya Allah kita tunggu sampai jam 1 nanti. Jumlah DPP yang dipegang di TPS ya, TPS 07 itu 296. Seperti diketahui bahwa dalam satu TPS hanya dibatasi maksimal 500 pemilih sesuai daftar pemilih tetap atau DPT. Dan saat menyalurkan suaranya, warga dilarang berkerumun, wajib disesuaikan dengan undangan yang telah dibagikan sebelumnya. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Calon Bupati Petahana Faida MMR Rabu pagi salurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Sumbersari, Jember. Kedatangan calon Bupati perempuan ini bersama suami dan anak-anaknya. Mereka datang dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Yang sama dengan tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi. Spirit ini semangat yang sama buat saya. Pilkada tanpa money politik adalah salah satu komitmen calon kepala daerah untuk memimpin tanpa pungli dan tanpa korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Faida merupakan calon bupati petahana yang berangkat melalui jalur perseorangan atau independen. Dengan menggandeng pengusaha muda Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau Fian, Faida yakin bisa kembali meraih amanah dari rakyat Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Haji Hendi Siswanto, calon Bupati Jember nomor urut 2 Rabu pagi menyalurkan hak suaranya. Sosok pengusaha sukses ini datang ke TPS 22 Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates bersama istri Kasih Fajarini. Kampung Ledok Jember Kidul ini merupakan kampung kelahiran Haji Hendi Siswanto sendiri. Jelas yang saya berdua, terima kasih. Alhamdulillah kami kebetulan TPS ini dekat rumah saya. Dan kesannya hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan tidak beda dengan pilkada-pilkada yang lalu karena kami tidak mencalonkan. Yang jelas sekarang ini sedikit terharu. Tidak terharu, ternyata hari ini ternyata terjadi juga. Dan saya yakin bismillah insya Allah Jember akan mendapatkan yang terbaik. Sebagaimana diketahui bahwa Haji Hendi Siswanto maju sebagai calon Bupati Jember berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Dengan didukung koalisi gabungan Partai Nasdem, Gerindra, P3, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Calon Bupati nomor urut 3 Haji Abdus Salam Rabu pagi menyalurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Sebelum menuju tempat pemungutan suara, Cak Salam terlebih dahulu melakukan ritual sungkem di kaki ibu. Sosok pengusaha muda Jember ini yakin jika restu orang tua menjadi bekal terbaiknya untuk kesuksesan anaknya. Masa pandemi ini merupakan ujian dan tantangan sekaligus banyak hikmah yang terpendam di sini. Bagaimana di sini menunjukkan bahwasannya paslon itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama tim. Bahkan di sini akan menekan ego paslon bahwasannya ini karena saya, ini karena kemampuan saya. Dan
itu akan benar-benar meruntuhkan kesombongan itu. Bagaimana paslon dan seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong bahu-membahu di dalam mengambil hati masyarakat. Seperti diketahui bahwa Haji Abdus Salam merupakan calon Bupati nomor 3 yang berpasangan dengan Ivan Aryana Wijaya. Didukung koalisi gabungan PDIP, PKB, Golkar, Perindo, dan Berkarya, paslon ini yakin menang dalam kontestasi ini. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ada politik uang ya? Di mana itu? Oke, siap. Berangkat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dulur-dulur warga Jember, jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS. Sukseskan Pilkada 2020. Maju tretan, jak kelopen tanggal sangat saya bakal datang bareng-bareng entar TPS jak golput. Dulur-dulur ojo lali tanggal 9 Desember teko kabeh ning TPS dhewe-dhewe. Ayo ke TPS, jangan golput. Teman-teman jangan lupa kita sukseskan Pilkada Jember, jangan sampai golput. Kalau ada tanda-tanda saja bareng-bareng ke TPS tanggal 9 Desember, sukseskan Pilkada Jember. Pemilih cerdas, Jember berkualitas.